Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah shadow work. Apa itu shadow work? Untuk teman-teman yang belum familiar, shadow work adalah sesuatu hal yang kita lakukan secara sadar ya, untuk membantu menyinari kegelapan atau membantu melihat suatu hal dalam hidup kita yang kita tidak mau lihat atau kita tidak lihat gitu, supaya kita bisa melakukan suatu langkah sadar gitu untuk mentransformasi hidup kita dan kita nggak berputar-putar di tempat yang sama. Itu penjelasan simpelnya. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut silakan. Tapi reading ini aku buat untuk membantu teman-teman yang mau membuat perubahan dalam hidupnya dan menuju suatu tempat yang lebih baik gitu ya. Oke, ini kita bahas satu-satu dulu, nanti kita konfirmasi lebih lanjut. Yang pertama, suatu hal dalam hidup teman-teman yang teman-teman gak mau lihat atau nggak lihat gitu ya. Dengan lihat di sini pertama. Jadi gini, aku akan nyebutin semuanya. Mungkin teman-teman ada yang resonate satu atau dua atau resonate dengan semuanya, bagus. Itu semakin teman-teman ngerasa resonate itu semakin membantu teman-teman untuk lebih aware ya. Dengan lihat di sini, teman-teman kayak resisten gitu dengan perubahan, bertahan di zona nyaman, tidak mau keadaan berubah gitu. Kalau gini, hidup itu kan bicara adaptasi ya, sesuatu yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri gitu, karena musim berganti, waktu berjalan, kita juga sebagai individu berubah gitu. Akan ada hal-hal yang tidak terduga di hidup kita dan kita sebagai manusia kita adaptasi dengan segala perubahan itu gitu. Cuman ada sesuatu nih dari teman-teman kayak kayak takut dengan perubahan, takut dengan sesuatu yang tidak familiar, untuk melakukan sesuatu mungkin banyak takutnya. Dari mana shadow itu berasal? Dari mana hal ini ya, rasa takut teman-teman atau resistensi teman-teman itu berasal? Kayak aku melihat sesuatu yang terjadi di masa kecil. Mungkin um, ketika kita waktu kecil gitu kan kita kadang nggak ngerti ya ketika suatu hal terjadi, ketika tiba-tiba sesuatu hal berubah, tiba-tiba ada guncangan dalam dunia kita, atau bisa juga ini terjadi ketika teman-teman beranjak dewasa, ketika remaja. Mungkin keluarga teman-teman kayak baik-baik aja gitu, tapi ketika kita di sekolah kita ketemu mungkin ada yang berperilaku tertentu ke teman-teman, membuat teman-teman kayak dunia ini bukan tempat yang aman, atau dunia ini jahat, orang-orang jahat gitu. Jadi teman-teman kayak di hatinya tuh ada temboknya gitu. Efeknya ke hidup teman-teman di waktu sekarang. Four of Cups. Kayak teman-teman merasa hidup tuh kok gini-gini aja ya. Mau bikin perubahan tapi kayak takut gitu untuk berubah. Kayak semesta udah berusaha kayak kasih sinyal-sinyal, kasih petunjuk gimana teman-teman bisa lakukan suatu perubahan secara sadar, tapi karena tadi ada resistensi, ada rasa takut, jadi teman-teman juga kayak merasa stagnan, tapi juga untuk membuat perubahan secara sadar juga kayak tertahan sesuatu gitu. Jadinya yang tadi aku bilang di awal, jadinya berputar-putar di tempat yang sama. Ya, pesan dari shadow kamu gitu, kalau shadow kamu bisa ngomong. Dan mungkin aku pernah bilang ya di reading kamu, kegelapan dari diri kita gitu, atau shadow kita, part dari hidup kita yang mungkin terlalu menakutkan atau terlalu menyakitkan untuk kita lihat. Jadi kita pilih repress gitu. Kita melihat itu dengan compassion, kita aware dulu nih bahwa itu ada pada diri kita, dan kita bisa melihat itu dengan compassion. Oke, bukan dengan kita sebel, kita marah, kita menegasikan part itu dari diri kita. Kayak mungkin kalau menegasikan tuh kayak enggak, gue nggak punya rasa takut, enggak, hidup gue baik-baik aja. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal nih, yang sebenarnya perlu kita perhatikan ya. Dengan King of Swords di sini kayak uh, kita perlu jujur gitu, perlu benar-benar melihat nih, mau jujur sama diri kita, nengok kembali ke belakang, di mana sih akar rasa takut kita, di mana sih resistensi kita. Coba di sini kan udah ada kayak clue-nya gitu, mungkin sesuatu yang terjadi waktu teman-teman masih kecil atau ketika teman-teman beranjak bertumbuh dewasa. Oke, mungkin terjadi sesuatu waktu teman-teman kuliah. Teman-teman lihat dulu nih, oh ada kejadian itu waktu itu. Oh, pernah terjadi sesuatu waktu aku kecil. Oke, kita kita melihat itu, ada cerita itu dalam cerita kehidupan kita. Kita udah belajar apa? Apakah kita masih jadi orang yang sama waktu itu sama waktu sekarang? Karena apa kita terus berubah gitu seiring berjalannya waktu? Apa nih? Karena kita udah berani lihat nih. Oke, kita belajar memaafkan keadaan itu. Belajar untuk memaafkan ada orang-orang itu yang pernah membuat kita terluka, orang-orang yang berdampak pada rasa takut kita.
Dan kita perlu sadar, di titik ini kayak, bukan sadar ya, kayak kita perlu bertanya gitu, apakah hal itu masih relatable gitu, masih bisa menyakiti kamu di saat ini atau enggak. Kan kita udah sadar nih, oh ternyata itu terjadi di waktu itu, membuat aku mempunyai rasa takut tertentu, membuat aku jadi kayak punya resistansi tertentu. Kira-kira hal itu masih signifikan nggak di hidup aku sekarang? Kira-kira kalau aku yang versi sekarang nih masih takut nggak? Kira-kira kalau aku masih terus kayak gitu, kedepannya hidup aku akan seperti apa? Gitu ya. Dan advice-nya buat kamu. Di sini ada Knight of Cups. Knight of Cups itu berbicara tentang berani menyelami, berani merasakan. Misalnya gini, oke, kita takut gitu karena berani itu, aku pernah lihat quotes di mana berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut. Berani itu adalah ketika kamu punya rasa takut tapi kamu tetap jalan gitu, tetap maju, tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan kamu. Dan aku melihat kayak kamu sebenarnya mau ada perubahan dengan hidup kamu, kayak kamu mau melakukan sesuatu hal yang beda, mencoba hal-hal baru, mencoba menambahkan warna baru di hidup kamu. Cuman karena ada rasa takut itu, ada resistensi itu, ada rasa kayak memasuki zona yang tidak familiar itu menakutkan buat kamu, jadinya kamu nggak pernah melakukan apa-apa. Itu ada di situ sebenarnya. Misalnya gini, ketika kamu mencoba melakukan satu hal yang baru, kamu takut nih, misalnya takut gagal, takut kecewa, takut terluka gitu. Tapi kamu tetap jalan gitu, kamu tetap mencoba. Bukan karena kamu udah gak punya rasa takut itu, tapi kamu udah berani gitu, kamu tetap jalan walaupun kamu tahu kamu takut. Itu Knight of Cups berbicara seperti itu, karena selama kita jadi manusia akan ada hal-hal yang gak terduga gitu. Luka itu bagian dari perjalanan kita, tapi apakah kita membiarkan itu untuk menghentikan kita, untuk membuat kita gak ngapa-ngapain, untuk bikin kita stuck di tempat yang sama, berputar-putar di tempat yang sama gini. Kalau misalnya contoh ekstrimnya gitu ya, kalau kita nggak mau terluka gitu ya sebagai manusia, ya udah kita diam di rumah aja, nggak usah terhubung sama manusia-manusia lain, kita nggak akan pernah terluka gitu. Tapi kan ya poinnya jadi manusia apa gitu, kayak kita nggak melakukan sesuatu untuk diri kita nggak melakukan sesuatu untuk orang lain, karena sebenarnya kita kayak berinkarnasi di kehidupan sekarang itu ada sesuatu loh yang mau kita rasakan sebagai manusia, seperti itu ya. Oke, coba kita konfirmasi lebih lanjut dengan si Death di sini. Mungkin ini ada hubungannya, kayak akarnya itu salah satunya yang tadi aku bilangnya waktu kecil atau ketika kamu beranjak dewasa, berhubungan dengan sosok orang tua kamu, terutama ayah kamu ya, yang mungkin kejam, kritikal sama kamu. Jadinya sebagian dari kamu nih atau semua yang nonton ini kayak karena dikritik terus gitu, kamu jadi berusaha menyenangkan orang tua kamu. Terus ketika kamu beranjak dewasa, kamu berusaha menyenangkan semua orang di sekeliling kamu, teman-teman kamu, pasangan kamu, dan mengorbankan diri kamu gitu ya. Jadinya kamu menempatkan semua orang lain lebih dahulu, memprioritaskan orang lain terlebih dahulu, tapi kamu gak sadar bahwa kamu punya part itu dalam diri kamu. Kamu gak sadar bahwa ada part diri kamu yang terluka, part dari diri kamu yang tersembunyi nih dari pandangan kamu yang melakukan hal itu. Tapi karena kamu udah nonton reading ini, kamu jadi lebih aware dan kamu bisa lebih, oh iya benar juga ya. Waktu itu, waktu aku kecil, aku menemukan kondisi seperti ini. Oh iya ya, kenapa aku melakukan hal-hal seperti ini? Kayak misalnya nggak mau mencoba hal yang baru, takut sama perubahan, people pleaser. Kamu jadi ngerti gitu akarnya dari mana gitu. Di sini ada Ten of Pentacles, ada Empress, ada Six of Swords. Shadow kamu ini juga, aku melihat gini, ada efeknya sama dunia finansial gitu ya. Akarnya mungkin kamu dibesarkan dalam situasi finansial yang tidak stabil, orang-orang mungkin orang tua kamu bertengkar karena masalah uang, atau kamu melihat orang-orang di sekitar kamu bertengkar karena masalah uang, terus kamu jadi punya konsep tertentu tentang uang. Oh, uang itu bikin orang berantem. Oh, nyari uang itu sulit. Oh, nyari uang itu harus berdarah-darah ya. Tapi gini, sesuatu hal yang aku pahamin dari law of attraction gitu ya, apa yang ada di dunia realita kita adalah pancaran dari dalam diri kita gitu. Kalau kita berpikir bahwa, oh
Misalnya uang itu bikin orang berantem. Oh, nyari uang itu harus berdarah-darah gitu. Ya itu yang akan kita lihat dalam dunia realita kita. Makanya kita harus aware dulu nih akarnya dari mana supaya kita bisa membawa perubahan pada cara berpikir kita, dan itu perlahan-lahan akan membawa perubahan dalam dunia realita kita. Capek kan kalau misalnya mungkin ada saat-saat dimana kamu sendiri gitu, kamu diem, kamu berpikir, kok capek ya hidup kayak gini, kok aku mau bikin perubahan tapi kayak di situ aja, kok kayaknya uh, pekerjaan aku udah ganti pekerjaan tapi kurang lebih ya penghasilannya gitu-gitu aja, kok nyari duit susah ya. Atau nggak usah dibahas masalah finansial, kayak kamu mau bikin suatu perubahan dalam hidup kamu kok rasanya susah ya, seperti itu. Di sini ada strength, di sini ada page of cups, di sini ada star. Dengan strength di sini kayak kamu perlu melihat itu konsep-konsep pemikiran kamu tentang misalnya tentang uang, tentang perubahan, tentang zona nyaman, tentang sesuatu yang familiar. Kamu perlu lihat lagi nih, apakah itu kebenaran yang sesungguhnya? Apakah itu sebuah kemutlakan? Kamu bisa uji sendiri gitu. Kalau misalnya kamu pelan-pelan nih membuat perubahan pada cara berpikir kamu, pada hal-hal yang kamu yakinin, kamu mulai berani nih mempertanyakan apakah itu kebenaran yang sesungguhnya. Yang tadi kalau pakai contoh yang tadi tuh ditarik ke belakang, kalau benar uang itu bikin orang berantem, coba oh enggak, uang itu nggak bikin orang berantem, orangnya aja yang mau berantem gitu. Kamu akan melihat um, ketika kamu melakukan perubahan-perubahan pada konsep-konsep tertentu yang udah usang gitu ya, kamu bisa melihat perubahan itu dengan strength. Atau bisa juga dengan strength di sini, aku mungkin pernah bilang juga ya bahwa kamu bisa jadi orang yang paling kejam, paling kritikal sama diri kamu. Dan part itu yang kamu harus aware juga. Kenapa kamu kejam sama diri kamu? Apakah waktu kecil orang-orang di sekitar kamu itu kejam sama diri kamu? Kamu dibully, mungkin orang tua kamu selalu ngekritik kamu ngapain aja nggak pernah bener, jadi kamu berusaha menyenangkan semua orang di sekitar kamu gitu, sampai di titik kamu mengorbankan diri kamu. Dan dengan King of Swords di sini kayak kamu perlu bertanya gitu, perlu kritis, apakah itu kebenaran yang sesungguhnya, apakah aku perlu terus-terusan seperti itu, karena Swords itu bicara tentang energi pikiran. Kayak perlu melihat nih dari bigger picture-nya, apakah yang aku pikirkan, apakah yang aku lihat itu sudah dilihat dengan dengan lensa yang jernih atau lensa yang berkabut. Dan yang terakhir Knight of Cups ya. Kayak semesta berusaha bilang sama kamu, semua yang kamu mau itu bisa kamu dapatkan, perubahan yang kamu mau, realita yang kamu mau, kamu bisa menuju ke situ. Tapi pertama yang kamu harus hilangkan adalah rasa takut kamu gitu. Atau kamu berani belajar menghadapi rasa takut itu. Yang tadi aku bilang, berani itu bukan berarti kita nggak punya lagi ketakutan, tapi ketika kita takut, kita tetap jalan. Dan perubahan itu mungkin nggak langsung dalam semalam gitu. Kita berubah, terus tiba-tiba realita kita juga berubah. Selama kita hidup di dunia ini, variabel waktu tuh masih ada ya. Jadi bisa dalam hitungan hari, hitungan minggu, tapi kamu bisa melihat itu terpancar di dunia realita kamu ya. Kayak semesta menyinari jalan kamu, dan gini, semesta udah berusaha, kalau kamu nonton reading ini sampai di titik ini gitu, kayak kamu udah ada awareness-nya, udah ada kemauan untuk membawa perubahan, tinggal gimana kamu terus jalan nih dengan informasi yang udah kamu tahu ini untuk membawa perubahan dalam hidup kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.